Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok yang meneliti salah satu UMKM, yaitu Tias Sumber, akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari project based learning kami yang berjudul Analisis Biaya dan Pengendalian pada Proyek Manufaktur Harga Pokok Pesanan atau Job Order Costing di Tias Tyler sama Parasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang utama, saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri ada Muhammad Bagja dari 1049. Lalu yang kedua ada Christopher Abimanyu dengan NPM NPM 2401051051, dan yang terakhir ada Ramadhani Iqbal Taufik dengan NPM 2401051016. Nah, dan berlama lagi, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ramdhani Iqbal Taufik. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami. Tia Taylor merupakan usaha jahit kecil yang masih mencatat biaya secara manual dan belum terstruktur. Akibatnya, pemilik usaha sering kesulitan menentukan harga jual yang sesuai dan menghitung keuntungan dari setiap pesanan. Selain itu, belum ada pencatatan yang jelas tentang komponen biaya seperti bahan, tenaga kerja, maupun biaya overhead. Dampak dari kondisi ini adalah informasi keuangan yang menjadi tidak akurat, sehingga keputusan bisnis yang diambil pun belum berdasarkan data yang pasti. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami menawarkan solusi dengan menerapkan metode job order costing. Melalui metode ini, setiap pesanan pelanggan akan dicatat dan dihitung biayanya secara terpisah, sehingga hasil perhitungan harga pokok produksi bisa lebih akurat. Next. Nah, dari latar belakang tadi, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian kami. Yang pertama, bagaimana menghitung biaya produksi yang mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pada usaha jahit sederhana seperti Tia Taylor. Yang kedua, bagaimana menentukan harga pokok produksi atau HPP menggunakan metode job order costing. Dan yang ketiga, bagaimana pencatatan biaya yang lebih sistematis dapat membantu pemilik usaha dalam menentukan harga jual dan mengendalikan biaya produksi. Nah, rumusan masalah ini menjadi dasar kami dalam melakukan analisis dan penerapan sistem pencatatan biaya di UMKM tersebut. Next. Slide ketiga ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari proyek ini ada 3 hal utama. Yang pertama, untuk mengidentifikasi komponen biaya produksi di usaha jahit. Yang kedua, menghitung HPP menggunakan metode job order costing. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi sistem pencatatan biaya yang lebih baik agar lebih efisien dan mudah dipahami oleh pemilik usaha. Sedangkan manfaatnya itu yang pertama bagi mahasiswa, kegiatan ini membantu kami memahami bagaimana teori akuntansi biaya diterapkan di dunia nyata. Bagi UMKM, proyek ini membantu mereka mengetahui biaya real dan harga jual yang sesuai agar tidak merugi. Dan bagi dosen maupun institusi, proyek ini dapat memperkuat hubungan akademik dengan pelaku usaha kecil di masyarakat. Next. Lalu ada profil usaha, nama usahanya itu Tia Taylor Vermak dan Reparasi. Nah, jenisnya itu UMKM bidang jahit, made by order. Tahun berdirinya itu 2023, alamatnya ada di Jalan Bumi Manti, nomor 3, Kedaton, Bandar Lampung. Pemiliknya itu bernama Ibu Sulistia. Jumlah karyawannya 0 karena dikelola langsung oleh pemilik.
Lalu layanan itu jahit baru, permak, dan reparasi pakaian. Isinya itu menjadi usaha jahit terpercaya dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Dan misinya pelayanan cepat, hasil rapih, kualitas memuaskan. Nah, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari T.S. Taylor. Yang pertama ada strength. Nah, kekuatan dari T.S. Taylor ini adalah jahitan yang rapi dan cepat, juga harganya yang kompetitif. Nah, jadi banyak yang melakukan atau menjahit pakaiannya di T.S. Taylor ini karena harganya yang cukup kompetitif dengan yang lainnya dan juga jahitannya rapi dan cepat. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahannya. Kelemahan dari T.S. Taylor ini itu adalah pencatatan biayanya belum sistematis dan peralatan-peralatan yang dia gunakan itu juga masih sangat terbatas. Kemudian ada opportunity, peluang yang dimiliki oleh T.S. Taylor ini itu ada tank costume dress. Jadi dia bisa mengikuti tren untuk kostum-kostum yang sedang viral di sosial media. Kemudian juga permintaan-permintaan tinggi di T.S. Taylor ketika menjelang hari-hari besar. Kemudian selanjutnya adalah threat atau ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh T.S. Taylor itu adalah persaingan dengan konveksi-konveksi besar dan juga Taylor lain yang lebih modern. Nah, ini adalah kondisi dari T.S. Taylor sebelum menggunakan metode job order costing, yaitu adalah yang pertama, pencatatan keuangannya masih sederhana dan manual. Kemudian, semua pengeluaran dicatat sekaligus tanpa klasifikasi biayanya. Kemudian juga ada harga jualnya itu ditentukan berdasarkan perkiraan, bukan data. Jadi dia nggak, karena tadi belum menggunakan job order costing, dia masih berkira-kira aja harga jualnya itu mau berapa. Kemudian yang terakhir adalah tidak tahu mana pesanan yang menguntungkan. Jadi dia masih asal terima-terima aja. Nah, ini adalah penerapan job order costing. Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, pencatatan biaya berdasarkan jenisnya. Nah, dalam catatan biaya ini kita perlu mencatat biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Selanjutnya, kita membuat kartu biaya pesanan atau job cost sheet, yang mana nanti kita gunakan juga untuk menentukan harga jual. Selanjutnya adalah membandingkan hasil perhitungan lama dan perhitungan baru. Nah, pasti sangat berbeda karena metode yang digunakan ini baru dan sudah lebih terpercaya dan teruji. Selanjutnya yang terakhir adalah menentukan HPP dan laba tiap pesanan. Seperti yang tadi saya bilang, nanti setelah kita mengetahui HPP-nya, barulah kita bisa menentukan harga jualnya. Kita mau untung berapa. Nah, ini adalah contoh jurnal job order costing. Nah, di sini ada persediaan bahan baku pada kas. Nah, di jurnal ini itu nanti adalah penjurnalan dari biaya produksi tadi, penggunaannya, kemudian pembebanan dari biaya produksi ke dalam barang dalam proses. Nah, setelah itu barulah barang dalam proses ditransfer menjadi persediaan barang jadi yang nanti akan dijual. Barulah setelah dijual, kita bisa menghitung labanya setelah kita mendapatkan harga jual yang sudah kita tentukan. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan di jurnal yang tadi dijelaskan oleh Christopher itu tuh ada HPP. Nah, dari mana sih kita bisa dapetin HPP itu? Nah, kita menghadirkan suatu solusi yaitu membuat kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan ini dapat mempermudah ya Tyler atau Ibu Sulistia dalam menentukan HPP atau harga pokok penjualannya. Seperti yang kita ketahui, ketika misalnya kita ingin menjual barang, kita harus mengetahui dulu nih berapa sih harga pokok penjualannya agar kita dapat menutup modal yang kita 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 berikan kepada barang yang kita jual dan kita juga dapat menghitung berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, di kartu biaya pesanan ini kita tuliskan dari mulai persediaan bahan baku langsung, tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan BOP. Dan tidak lupa juga yang kita harus hitung atau mungkin ini masih sering sekali dilupakan oleh UMKM yang ada di Indonesia, yaitu perhitungan penyusutan. Apalagi yang namanya tukang jahit atau tailor itu pasti membutuhkan alat jahit dan tidak hanya satu, pasti ada banyak sekali alat-alat yang dibutuhkan.
yang namanya alat setiap tahun atau setiap kita pakai itu pasti mengalami penyusutan. Maka dari itu kami juga memberikan insight baru mengenai perhitungan penyusutan agar Ibu Sulistya atau Tia Styler ini dapat menambah beban dan juga lebih memperhitungkan kembali harga jual dari produknya. Nah, di sini kita dapat juga dari harga atau keseluruhan biaya produksinya yaitu 2.937.500. Jadi kita bisa menentukan nih harga jualnya mau berapa. Di sini harga jual yang ditentukan oleh kami yaitu 5 juta. Dan Taylor atau Ibu Sulistya dapat keuntungan sekitar 2 juta dari penjualan 10 gaun dari pemesanan atas nama Maulana. Oke, next. Nah, ini analisis hasil implementasi dari job order costing yang diimplementasikan di Tia Taylor atau yang diimplementasikan oleh Ibu Sulistya dari kami. Yang pertama itu pemilik ini tahu biaya pesanan dengan jelas. Sebelumnya kan Abi udah jelasin, sebelum Bu Tia atau Tia Taylor ini menggunakan job order costing, Ibu Sulistya itu belum mengetahui nih apa aja sih ya, komponen atau biaya-biaya komponen dari satu gaun gitu. Dia hanya beli apa yang dibutuhkan, tapi tidak memperhitungkannya gitu. Lalu yang kedua, dapat menentukan HPP dan laba secara akurat. Nah, tadi ketika kita udah mengetahui HPP-nya, ya juga bisa menentukan nih penjualannya mau berapa agar kita pun tidak bahasanya rugi atau boncos gitu. Lalu yang ketiga, dapat mengidentifikasi pesanan paling efisien. Nah, Tia Styler atau Ibu Sulistya juga bisa menentukan nih pesanannya itu sesuai atau tidak dengan kondisi Tia Styler pada saat itu. Maksudnya, ya tadi kan ada opportunity di mana hari-hari besar seperti mungkin Lebaran, Natalan, itu kan orang-orang mungkin bikin baju ya. Nah, ada kalanya Ibu Sulistya atau Tia Styler ini tidak bisa menerima semua pesanan. Kenapa? Ya tadi, misalnya gaun. Gaun itu kan tidak hanya cuman kain yang dijahit, tapi pasti nanti ada tambahan-tambahan lagi gitu. Ada bentuk-bentuk tambahan gitu di gaunnya agar terlihat lebih cantik. Lalu yang keempat, biaya terbesar berasal dari tenaga kerja langsung. Nah, tadi dari karena biaya pesanan kita juga mengetahui bahwa ternyata biaya yang paling besar itu ternyata dari tenaga kerjanya. Loh, kenapa? Ya karena tukang jahit ini menjual jasa, teman-teman, untuk membuat baju. Emang hasil akhirnya itu produk, tapi kan dikerjakan sebelum kita mendapatkan produk atau baju atau gaun, gaun itu harus dikerjakan dulu oleh Ibu Sulistya. Lalu yang terakhir, informasi biaya membantu evaluasi dan pengendalian biaya. Nah, tadi dari kartu biaya pesan itu tidak selalu harganya selalu seperti itu. Kita tahu kan khususnya biaya bahan baku langsung ya, itu selalu berubah-berubah atau BOP seperti listrik, air, kebutuhan yang lainnya itu pasti akan selalu berubah-berubah. Artinya Ibu Sulistya setiap periodenya dia bisa melakukan evaluasi dan pengendalian biaya terhadap pesanan-pesanan yang diterimanya. Ya, next. Oke. Ini rekomendasi perbaikan sistem dari kami, rekomendasi yang kami usulkan terhadap UMKM Tia Styler ini. Yang pertama, gunakan form pencatatan bahan, jam kerja, dan alat. Ya, seperti yang tadi udah contoh di kartu biaya pesanan, itu menjadi rekomendasi kami karena dapat membantu banget selain membantu dalam pencatatan, itu juga dapat melakukan efisiensi dalam pencatatan. Yang kedua, catat penyusutan alat secara rutin. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan di awal, penyusutan ini kadang selalu diabaikan oleh UMKM, padahal ini penting banget. Karena ya ada kalanya barang itu rusak kan, teman-teman. Maka dari itu penyusutan tuh harus dihitung juga. Yang ketiga, terapkan kartu biaya pesanan untuk setiap job besar. Sebenarnya tidak hanya job besar ya teman-teman. Job kecil pun angka baiknya menggunakan kartu biaya pesanan.
Tapi job besar ini kenapa harus banget pakai kartu biaya pesanan? Agar itu tadi HPP penjualannya, biaya-biayanya dapat terhitung dengan jelas. Yang terakhir, gunakan data biaya untuk menetapkan harga jual dan modal kerja. Oke, next. Nah, ini kesimpulan dari hasil semua PBL kami. Yang pertama, job order posting ini ternyata meningkatkan kecepatan dalam pencatatan biaya, teman-teman. Yaitu karena udah diklasifikasikan, akhirnya kita tuh tinggal naruh angkanya aja gitu. Kita tinggal melihat harga di pasarnya aja, jadi kita pun bisa langsung menentukan harga jualnya gitu. Lalu yang kedua, HPP dapat dihitung dengan akurat. Ya, tadi di kartu biaya pesanan itu kan ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja, dan juga BOP. Jadi di kartu biaya pesanan job order costing, ternyata HPP itu dapat